Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ainun Nisa Khotimah, Dwi Kartika Sari, Anita Ismaulida, Monika Diah Anggraini, Devi Alda Safrina, dan yang terakhir Isna Diara Catherine. Kelompok kami yang membahas tentang BUMD dan sistem anggaran berbasis kinerja. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai BUMD atau yang kita kenal Badan Usaha Milik Daerah. BUMD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari dua golongan, yaitu yang pertama, perusahaan daerah untuk tujuan publik, dan yang kedua, perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya BUMD untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan daerah. Nah, selanjutnya ciri-ciri BUMD. Yang pertama, memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah tersebut. Yang kedua, mengejar dan mencari keuntungan. Ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Yang kelima, memberikan bantuan dan perlindungan usaha kecil dan lemah. Yang keenam, melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Dan yang terakhir, memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Baik, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Monik. Baiklah, kemudian di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan membahas mengenai fungsi dari badan usaha milik daerah, di mana ada beberapa fungsi. Yang pertama ada pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang pembangunan. Kemudian ada pemupukan dana bagi pembiayaan daerah, kemudian ada penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi dan juga promosi, kemudian kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD, serta pelayanan perizinan terpadu. Kemudian terdapat beberapa masalah umum yang dimiliki BUMD. Di antaranya yang pertama itu teknologi yang kita miliki itu masih rendah. Kemudian perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya itu memiliki posisi debt to equity ratio tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan itu relatif tinggi. Kemudian juga ada keterampilan pegawai atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerjanya itu masih terbatas. Kemudian juga ada kurang berfungsinya badan pengawas, kemudian lemahnya kemampuan permodalan atau modal yang masih minim. Kemudian juga ada kondisi mesin atau teknologi yang kita miliki itu masih relatif rendah. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh perusahaan BUMD, yaitu ada BPD atau Bank Pembangunan Daerah, kemudian ada perusahaan daerah air minum atau PDAM, kemudian ada perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota, kemudian juga ada perusahaan daerah angkutan antar kota atau bus AKDP dan AKAP, kemudian juga ada perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH. Saya akan menjelaskan tentang implementasi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja itu suatu model penganggaran yang menyajikan informasi mengenai apa yang diharapkan dan telah dilakukan oleh organisasi dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Implementasi anggaran berbasis kinerja yaitu suatu mekanisme yang mengintegrasikan informasi kinerja ke dalam proses penganggaran tahunan atau pada pengalokasian sumber daya suatu organisasi. Dengan adanya sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur di dalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa anggaran berbasis kinerja. Kemudian ada 3 tahapan kunci dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu penerapan tujuan, implementasi sistem pengukuran kinerja, dan penggunaan informasi kinerja sebagai dasar pembuatan keputusan.
bagaimana kunci pengelolaan program secara efektif? Jadi, anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, maka dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output atau outcome untuk menentukan efektivitas dan efisien pelaksanaan suatu program. Kemudian penilaian suatu kinerja itu dapat diukur melalui 5 indikator. Yang pertama, input. Input atau masukan itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintah seperti biaya modal, belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan atau biaya fasilitas, jumlah waktu kerja pegawai dan lain-lain. Yang kedua yaitu output. Output atau pengeluaran merupakan produk dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah, seperti jumlah kasus yang dikelola, jumlah dokumen yang diproses, atau jumlah panjang jalan yang diperbaiki. Yang ketiga ada outcome atau hasil nyata dari keluaran output suatu kegiatan. Kemudian ada benefit, yaitu indikator kinerja yang menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil atau outcome tadi. Kemudian yang terakhir ada impact, yaitu indikator dampak yang memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan suatu program itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawa materi terkait dengan sistem anggaran kinerja. Pada dasarnya, suatu negara ataupun daerah itu memiliki berbagai macam sistem anggaran. Yang pertama itu ada sistem anggaran tradisional, yang kedua ada sistem anggaran kinerja, yang ketiga ada sistem anggaran program, yang keempat ada sistem anggaran dasar nol, yang kelima ada sistem anggaran defisit, yang keenam ada sistem anggaran berdasarkan kegiatan. Di sini saya akan membahas satu persatu dari beberapa macam sistem anggaran tersebut. Yang pertama ada sistem anggaran tradisional. Nah, sistem anggaran tradisional merupakan sistem anggaran berdasarkan objek pengeluaran. Titik perhatian pada sistem ini terdapat pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggarannya, sehingga pada dasarnya sistem ini terdiri dari penyusunan anggaran, pengasahan oleh lembaga yang berwenang, pembelanjaan, pembuatan laporan, dan pertanggungjawaban kas. Selanjutnya adalah sistem anggaran kinerja. Nah, sistem anggaran ini merupakan penyempurna dari sistem anggaran tradisional atau sistem anggaran sebelumnya. Nah, titik berat pada sistem ini adalah dari segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran maupun hasil fisik yang dicapainya. Nah, selanjutnya adalah sistem anggaran program. Nah, sistem ini merupakan sistem anggaran yang mengembangkan antara sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran kinerja. Jadi, titik berat pada sistem ini itu terdapat pada segi persiapan anggarannya. Penyelenggaraan
Sistem anggaran program ini meliputi perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan penilaian baik terhadap pelaksanaan program maupun pelaksanaan anggarannya. Nah, selanjutnya adalah sistem penganggaran dasar 0. Nah, sistem ini merupakan sistem penganggaran di mana setiap program pembangunan kegiatan diuji secara keseluruhan pada setiap kali penyusunan anggaran baru tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan penyusunan anggaran sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah sistem anggaran defisit. Nah, sistem anggaran ini biasanya digunakan apabila terjadinya gap antara physical capacity dan physical need, atau adanya gap antara penerimaan dan pengeluaran, entah penerimaan lebih kecil dari pengeluaran ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah sistem anggaran berdasarkan kegiatan. Nah, sistem ini merupakan sistem anggaran yang berdasarkan kegiatan, baik kegiatan tetap maupun kegiatan tidak tetap, atau anggaran yang berdasarkan biaya tetap ataupun biaya variabel. Berikutnya, pendekatan kinerja dalam APBD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja anggaran adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan APBD, yang disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat 1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Ketiga, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan dana belanja modal. Lalu, menurut ketentuan lama, struktur APBD terdiri dari pendekatan pendapatan daerah dan belanja daerah menggunakan asas anggaran berimbang. Sedangkan, menurut ketentuan baru, pengertian pendapatan daerah dibedakan dengan penerimaan daerah dan pengertian belanja daerah dibedakan dengan pengeluaran daerah. Penyusunan APBD menurut ketentuan baru, peran dan keterlibatan DPRD sejak awal proses penyusunan kebijakan umum APBD, sedangkan menurut ketentuan lama, peran dan keterlibatan DPRD dimulai pada saat pembahasan rancangan APBD. Sementara menurut ketentuan baru, usulan anggaran satuan kerja menggunakan dokumen terintegrasi, yaitu Rencana Satuan Anggaran Kerja atau RASK, sedangkan menurut ketentuan lama menggunakan dokumentasi terpusat, DUK untuk belanja rutin dan DUP untuk belanja pembangunan. Yang selanjutnya mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja khususnya pada instansi pemerintah didefinisikan sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan maupun kegagalan program yang dijalankan. Apakah program tersebut sudah tepat sasaran dan sesuai tujuan yang direncanakan di awal atau belum? Jadi semuanya dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi instansi tersebut. Selanjutnya terdapat 4 penilaian terhadap organisasi, yaitu produktivitas, efektivitas, kualitas, dan juga tepat waktu. Produktivitas diukur melalui perbandingan output terhadap input. Efektivitas yang menentukan hubungan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Kemudian kualitas yang mengukur output atau proses yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Dan yang terakhir, tepat waktu adalah mengukur ketepatan waktu yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.